Oke. Oke. Mohon izin memperkenalkan diri dulu karena mungkin ini masih pertama kali ya, pertama kali saya masuk ke kelas Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu ini kita berdua saja atau ada temannya Pak Puji. Ini sementara sama saya dulu, Bu. Yang lain mungkin bekerja atau aktivitas yang Ya, lain. masih ada aktivitas ya ini ya. Ya, ya, Karena ya. aduh. Ada 28 orang, Bu. Selamat pagi. Oh ya, ada 28. Semoga Ya. kita bisa berinteraksi dua arah ya, Bapak Ya. Ibu. Selamat pagi. Siap. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya yang sedang beraktivitas dinas. Mohon maaf karena untuk jadwal pertemuan dengan saya kalau tidak salah ada 3 kali pertemuan ya. Dan itu mohon maaf saya tidak bisa masuk untuk jam 5 sore Bapak Ibu. Karena kalau untuk jam setengah 5 sore itu saya masih di jalan, perjalanan pulang dari Ungaran ke Boyolali, jadi tidak memungkinkan untuk ini ngajar di jalan ngaten. Jadi mohon izin ke Bapak Ibu sekalian untuk jadwal pertemuan dengan saya, bagaimana kalau dilaksanakan setiap Sabtu pagi kemawon. Saya tawarkan ke Bapak Ibu dulu. Tergantung sifatnya, Bu, dan teman-teman yang lain karena mungkin ada aktivitas yang lain. Lanjut, makanya saya aturkan ke Bapak Ibu sekalian dulu karena kalau jam kita kan memang setengah 5 sore ya. Nah, itu saya masih di jalan Bapak Ibu. Saya tidak bisa membuka kelas ya, membuka kelas sambil jalan. Jadi kalau bisa saya minta dialihkan di hari Sabtu pagi ngaten. Siap. Monggo nanti dikomunikasikan dulu dengan teman-teman semua. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Yunita Galih, biasa dipanggil Galih ngaten. Kebetulan untuk diangkatin ini saya adalah satu angkatan dulu dengan Mas Puji Santoso ngaten. Oh iya ada KKN ya Mas ya. Ya, angkatan beliau di D3 dulu. Kemudian untuk materi yang saya ampu nanti kita ketemu selain di keperawatan menjelang ajal, saya juga ada di keperawatan medikal bedah karena konsentrasi saya di keperawatan medikal bedah atau keperawatan dewasa. Dan Bapak Ibu, kemudian untuk di KMA ini kita ada 3 kali pertemuan kalau tidak salah. Yang pertama nanti saya akan menyampaikan terkait dengan konsep keperawatan di penyakit kronis dan terminal. Kemudian setelah itu ada penugasan Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu membagi kelompok untuk membuat asuhan keperawatan paliatif pada penyakit kronis maupun terminal. Jadi meliputi penyakit apa saja nanti silahkan nanti kita komunikasikan dengan Sipen agar dibentuk kelompok ngaten. Kemudian untuk pertemuan kedua dan ketiga nanti kita presentasi kelompok tersebut. Ngaten Bapak Ibu mungkin bisa diterima untuk kontraknya, karena kalau kontrak yang diberikan Pak Imron mungkin di situ hanya disebutkan asuhan keperawatan kronis terminal ngaten, kemudian CA kalau nggak salah ya, CA di sistem ini nanti kita rubah, ini ada sedikit perubahan terkait itu, nanti kita komunikasikan dengan Sipen ngaten ya. Mohon izin saya untuk off cam, saya share screen terlebih dahulu. Sana ko tatimir tanda tu kan. Isa baba turun ni berawal bahar ko
Muncul dereng Bapak Ibu, tapi kok sepertinya ini ya. Sebentar. Kok tidak bisa bergerak di saya. Slide saya tidak bisa bergerak, sebentar. Yeah. Muncul dereng Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, Muncul, Bu. sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ya, ini adalah materi kita terkait dengan asuhan paliatif pada penyakit kronis dan terminal. Ya. Untuk ASKEP ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering mengaplikasikan di klinik, ngaten ya, terkait dengan asuhan paliatif care. Yang perlu Bapak Ibu ingat, seperti mungkin yang sudah disampaikan oleh pengampu yang lain, bahwa kunci dari perawatan paliatif care terlebih ke arah promosi, ngaten ya, promkes, bukan ke kuratif, tetapi dia masih mengurangi gejala, mengoptimalkan kesehatan fisik, baik fisik itu dan emosi serta spiritual, ya, pada pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis dan juga penyakit terminal. Sebenarnya pasien dan keluarga itu dapat sangat diuntungkan dari pendekatan untuk perawatan paliatif, karena metodenya memang metode holistik ya yang kita berikan pada asuhan paliatif care. Jadi mencegah, mengurangi gejala, kemudian meningkatkan kualitas hidup, kemudian kesejahteraan dari si pasien melalui perawatan baik itu spiritual, ya, pikiran, tubuh dan juga jiwa. Untuk perawatan paliatif sendiri, dia berfokus pada pencegahan, kemudian ada bantuan pengurangan gejala, ya, menangani gejala penyakit, ya, atau gangguan pada tahapan perjalanan penyakit yang dialami oleh si pasien. Kita ke penyakit kronik. Nah, yang disebut dengan penyakit kronik mungkin Bapak Ibu ini ya sudah sangat paham antara penyakit kronis dan juga penyakit terminal. Nah, kalau yang dikatakan penyakit kronis ini menurut Tarbina dan Purwaningsih itu merupakan suatu penyakit yang memang perjalanan penyakitnya berlangsung lama sampai dengan bertahun-tahun, kemudian untuk progresivitasnya dia akan bertambah berat, menetap dan juga kambuhan, ngaten ya. Itu kemudian dapat menyebabkan kematian. Itu yang disebut dengan penyakit kronis menurut Tarbina dan Purwaningsih, Bapak Ibu. Untuk contohnya mungkin Bapak Ibu ini sudah menjadi makanan sehari-hari ya, penyakit-penyakit kronis yang ada di lahan. Ada yang dari puskesmas Bapak Ibu yang tidak rawat inap, atau semua rumah sakit dan juga puskesmas rawat inap ya ini? Puskesmas rawat jalan, Bu. Oh, ada yang rawat jalan juga ya. Baik. Ada, Bu. Bu Budi Pajarwati, saya sepertinya familiar juga ini dengan wajah beliau. Alumni, Bu. Betul ya, betul ya Bu Budi. Baik ya. Alumni. Selamat bertemu meskipun di virtual ya Bu Budi ya. Iya, Bu.
Mungkin kalau ini nama mungkin agak-agak ini ya, agak-agak lupa, tapi kalau begitu melihat wajahnya gitu biasanya saya langsung link kok. Ini seperti sudah familiar ini gitu ya. Baik, ini adalah contoh, kembali lagi ke materi. Contoh-contoh untuk penyakit kronis yang nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menyusun asuhan keperawatan baik itu penyakit kronis maupun terminal. Nanti ada GGK, ada DM, DBC, kanker, gagal jantung, hipertensi, penyakit artritis, AIDS, itu contoh-contoh yang biasa kita temui di klinik maupun di puskesmas ngaten ya. Baik, untuk cirinya ya, ciri untuk yang pertama adalah progresivitas ya. Progresivitas memang ada penyakit kronis dia semakin lama semakin bertambah parah ya. Kemudian yang kedua menetap. Jadi sekali pasien tersebut sudah terdiagnosis penyakit ini, maka akan menetap pada individu tersebut. Jadi ini menjadi salah satu ciri dari penyakit kronis. Kemudian kekambuhan, ya, kekambuhan dapat jadi gejala, kemudian keluhan itu bisa hilang timbul dengan baik dengan kondisi yang sama ataupun berbeda, ya, berbeda. Di sini mungkin bisa lebih ringan daripada yang sudah lampau atau justru menjadi gejala yang lebih berat. Nah, untuk dampak dari penyakit kronis, Bapak Ibu, kalau untuk penyakit kronis memang akan mau tidak mau akan terjadi kehilangan dan perubahan. Ya. Nah, kehilangan dan perubahan ini nanti akan tergantung dari progresivitas atau berat ringannya keluhan, berat ringannya gejala yang muncul. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh kemampuan pasien dan keluarga untuk mencapai fungsi yang optimal. Ya, bagaimana keluarga dan juga pasien dalam menyikapi gejala, kemudian coping dari si pasien tersebut ya, terhadap gejala yang muncul dan juga dukungan keluarga, Bapak Ibu. Karena kalau dari beberapa penelitian di penyakit kronik maupun terminal, memang dukungan keluarga ini menjadi salah satu faktor yang dominan dalam meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan penyakit kronis dan terminal. Sehingga ini tadi perubahan, kemudian gejala yang muncul ya, perubahan-perubahan itu salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan keluarga di dalam memberikan support ya, sebagai support system itu. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti mencari topik untuk bahan penelitian ini bisa menjadi salah satu wacana. Bagaimana dukungan keluarga terhadap ini pasien-pasien dengan palliative care. Kemudian yang kedua juga dipengaruhi oleh kemampuan pasien dalam melanjutkan kondisi tadi ya, jadi kelangsungan hidup dengan menyandang status sebagai pasien palliatif tadi. Kemudian bisa dikatakan menikmati ataupun beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan secara fisik maupun perubahan secara psikologis, Bapak Ibu. Itu sangat mempengaruhi berat ringannya gejala yang muncul pada pasien dengan palliative care. Nah, ini menjadi salah satu masukan ya nantinya dengan untuk mencari topik skripsi, topik penelitian, monggo ini bisa menjadi salah satu masukan. Gimana dukungan keluarga, gimana support system itu pada pasien-pasien dengan palliative care. Nah, adapun dampak penyakit kronis ini berarti dia nanti bisa muncul dampak psikologis dan juga dampak somatik. Dampak psikologis biasanya apa saja Bapak Ibu yang muncul pada pasien-pasien dengan palliative care? Mungkin yang Bapak Ibu temui di klinik, di
cemas, kecemasan. Kecemasan, Pak? depresi, Bu. Ya, depresi, kecemasan. Kemudian apa yang bisa ini Bapak Ibu, gejala yang mungkin muncul yang bisa tampak gitu untuk psikologisnya? Tampak gelisah, Bu. Gelisah. Ansietas, Bu. Ansietas, cemas, ya Bu Sumihar tadi ada ansietas. Anoreksia, Ya. nggak mau makan. Tidak mau Murung. makan, ya menjadi apatis, ya ini biasanya dampak psikologis yang muncul itu tadi Bapak Ibu. Jadi klien biasanya menjadi pasif, ya kan, menjadi pasif, menarik diri, ya, menarik diri terhadap lingkungan sekitar, pasif, acuh tak acuh, gitu bisa muncul. Kemudian tadi kecemasan, ya. Ketergantungan ini juga menjadi salah satu gejala yang muncul pada perubahan perilaku di aspek psikologis pasien ini. Jadi ketergantungan terhadap keluarga, ketergantungan terhadap perawat, ya. Kemudian bisa juga muncul ini sifat kekanak-kanakan, ya, emosi yang tinggi, sensitivitasnya tinggi, ya. Jadi terlalu sensitif, menjadi mudah tersinggung, ya. Dan kemudian muncul ketidaknyamanan, ada bingung terhadap kondisinya, bingung terhadap perubahan fisiknya, terhadap proses perawatannya. Kemudian yang keenam biasanya merasa menderita, terlebih ketika support system dirasakan tidak adekuat, ya. Itu biasanya pasien cenderung akan merasa menderita sendiri, ya. Itu Bapak Ibu untuk dampak psikologisnya. Kemudian yang kedua adalah dampak somatik. Ya, dampak somatik. Dampak somatik yang ditimbulkan biasanya tergantung dari progresivitas penyakitnya, ya. Sesuai dengan keadaan penyakit, ya. Misalnya pada pasien DM, ya, ada dampak terhadap gangguan seksual akibat perubahan fungsi secara fisik, kemudian persepsi si pasien terhadap fungsi seksual dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada dampak di gangguan aktivitas yang tentunya juga akan mempengaruhi hubungan sosial, ya, hubungan sosial. Makanya ini tadi di dampak somatif dia juga akan bisa menimbulkan dampak, mempengaruhi dampak ke psikologis. Ya, dari gangguan aktivitas, perubahan fisik, ya, mempengaruhi hubungan sosial, kemudian bisa terjadi pasien menjadi menarik diri dari hubungan sosial, membatasi hubungan sosial, ya, itu juga bisa lari ke dampak psikologis. Dan mungkin ada lagi contoh yang lain Bapak Ibu untuk dampak somatif yang biasa Bapak Ibu temukan di klinik. Pak Leonard, ada dampak yang sering Bapak Ibu temui di lahan di dampak somatiknya? Baik, lanjut ya. Nah, itu tadi dampak-dampak yang ada di dalam yang bisa terjadi gitu ya, Pak, Bapak Ibu, yang bisa terjadi pada pasien dengan palliative care. Ada kesalahpahaman yang besar terkait dengan perawatan paliatif itu ketika baik itu perawat maupun pasien dan keluarga memandang atau menggunakan perawatan paliatif ini sebagai perawatan kuratif, Bapak Ibu. Ya, dengan dampak seperti itu mungkin perawatan kuratif yang
dikejar, istilahnya seperti itu ya, dikejar yang diutamakan. Padahal untuk tepatnya ini memang pasien masih menerima pengobatan yang agresif, bisa dikatakan dengan demikian, dengan harapan mencapai penyembuhan, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas hidup pada pasien tersebut. Kalau menurut WHO sendiri kan filosofi perawatan paliatif, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan. Di sini ada proses penerimaan kematian sebagai proses yang normal, sehingga tidak menjadikan kuratif di dalam perawatan paliatif itu sebagai tujuan utama. Jadi menurut WHO itu tadi, menganggap kematian sebagai proses yang normal, kemudian tidak mempercepat ataupun menunda kematian, kemudian mengintegrasikan aspek sosial dan spiritual dalam perawatan pasien, mengingat tadi dampak-dampak yang muncul tadi, ada dampak psikologis yang memang demikian mengganggu ya, dapat menurunkan kualitas hidup dari si pasien itu sendiri. Itu kemudian kunci di WHO adalah untuk perawatan paliatif itu meningkatkan kualitas hidup, ya, meningkatkan kualitas hidup itu sudah dicantumkan di dalam WHO terkait dengan filosofi perawatan paliatif. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan penyakit paliatif care maupun kronik maupun terminal itu menggunakan pendekatan tim ya, karena itu tadi fokus dari perawatan paliatif adalah kenyamanan dan juga peningkatan kualitas hidup dari si pasien. Itu Bapak Ibu. Next, untuk penyakit terminal. Penyakit terminal kalau sesuai dengan definisinya adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak ada obatnya. Kematian yang tidak dapat dihindari dalam waktu yang bervariasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, ya. Itu. Yang termasuk di dalam penyakit terminal ada penyakit pada stadium lanjut, gitu, di mana penyakit utamanya tidak dapat diobati, kemudian bersifat progresif, ya. Jadi pengobatan di penyakit terminal hanya bersifat paliatif, artinya pengobatan ini mengurangi gejala dan juga keluhan serta memperbaiki kualitas hidup. Dan ini adalah kriteria penyakit terminal. Jadi penyakit yang memang sudah tidak bisa disembuhkan, mengarah kepada kematian, kemudian diagnosa medisnya sudah jelas, ya Bapak Ibu, jadi sudah bisa dipastikan diagnosa medis dengan menggunakan pemeriksaan secara lengkap. Kemudian tidak ada obat untuk menyembuhkan, hanya saja obat-obat yang diberikan bersifat simptomatik, ya. Jadi mengurangi gejala yang muncul dari kondisi tersebut, kemudian prognosis yang jelek dan bersifat progresif. Ini kemudian ya contoh-contohnya tadi yang ya, ada penyakit kronisnya TBC, pneumonia, edem. Ya, Bapak Ibu sudah di luar kepala ya dalam membedakan ini penyakit kronis terminal. Gitu. Kemudian, nah di dalam proses perawatan penyakit kronis maupun terminal itu kita tidak lepas dari penanganan pada tahapan respon kehilangan ataupun berduka. Bapak Ibu sudah paham ya terkait dengan respon kehilangan atau berduka dari Kubler-Ross? Ada denial, ada denial, ada anger, ada bargaining, ya. Ada depresi, ada acceptance. Ya. Untuk denial itu kondisi yang bagaimana Bapak Ibu? Menolak, tidak Bu. menerima, Tidak. Marah. Menolak. Marah. Menolak, tidak menerima.
Masih. Menolak, marah. Apakah menolak marah itu masuk ke dalam tahapan denial? Enggak Bu, ke anger kalau marah. Ya, nanti lebih ke anger ya. Kalau denialnya yang seperti apa Bapak Ibu yang sering ditemui di pasien dengan palliative care? Apa yang akan muncul? Ketika diinfokan tentang sakitnya dia merasa Berduka, Bu, nggak berduka. bener gitu Bu, kayak menolak bukan saya nggak begitu gitu. Iya, menolak. Ya, biasanya yang pertama adalah penolakan terhadap informasi terkait diagnosis ya, informasi terkait diagnosis. Ketika perawat ataupun dokter menyampaikan, ini biasanya terjadi penolakan atau ketidakpercayaan ya. Penolakan, ketidakpercayaan terhadap informasi yang diberikan. Itu mulai dari statement ya, statement atau pernyataan dari si pasien itu sudah bisa kita menyimpulkan adanya tahapan ini tadi, tahapan berduka ataupun tahapan kehilangan ya. Nah, pengingkaran atau denial tadi, rasa shock ya, shock, tidak percaya, mengingkari kenyataan tadi. Masa sih? Jadi untuk proses pengingkaran ya, pengingkaran itu biasanya akan disertai dengan adanya pernyataan ya, pernyataan atau yang terlontar. Betul enggak? Ya, butuh pembuktian. Bahkan kadang-kadang untuk fase denial ini masih membutuhkan diagnosis banding ya, diagnosis banding. Mungkin dari rumah sakit ini justifikasinya seperti ini. Ya, yang saya terima informasi atau diagnosis yang saya alami adalah ini, yang membutuhkan diagnosis banding, ya itu sebagai satu bentuk pengingkaran, rasa tidak percaya terhadap tadi berita ya, berita ataupun justifikasi dari perawat maupun kedokteran ya, dokter yang menyampaikan diagnosisnya. Ya, biasanya ada reaksi yang bisa dilihat ya, dari reaksi fisik, ada letih, lemah, kemudian pucat, jadi bisa diare, ya, juga bisa menangis. Ya. Untuk pengingkaran, fase pengingkaran, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham kalau ini bisa berlangsung dari beberapa hari sampai dengan beberapa tahun. Jadi ketika waktu yang lama itu belum bisa dipastikan bahwa tahapan-tahapan denial ini akan berkembang menjadi positif, ke arah positif. Bisa saja masih stuck di pengingkaran. Ya, jadi tidak hanya berapa hari, berapa bulan, tetapi mungkin bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Itu masih mengingkari, masih ke sana ya. Rasa tidak percaya masih muncul. Benar nggak sih? Benar nggak diagnosa yang saya terima? Ya, cek lagi ke sana, ke rumah sakit lain, ke vaskes lain. Ya, itu sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan pengingkaran tersebut. Kemudian tahapan setelah pengingkaran, apabila pengingkaran ini sudah dapat diterima, masuk ke fase apa Bapak Ibu? Anger. Anger. Anger Bu. Ya, anger, marah ya. Marah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering kali mendapatkan fase ini pada pasien ataupun keluarga. Apa yang disampaikan oleh keluarga? Mendengarkan aja Bu. Merasa Tuhan tidak Pasien maksudnya, dari pasien. Mengeluarkan kata-kata kotor sering Bu. Tidak terima. Iya. merasa Sering Tuhan kali tidak ya. adil Bu. Sering kali itu yang keluar adalah kata-kata yang kasar, yang ditujukan mungkin proyeksi ya ke petugas kesehatan, ke perawat, ke dokter. Ya, itu biasanya sering kali terjadi. Jadi di mana pasien, baik pasien atau keluarga, dia menolak adanya kondisi ya yang disampaikan.
kehilangan ataupun tadi berita buruk ya, masuk dalam berita buruk ketika kita terjustifikasi menderita penyakit kronis ataupun terminal. Nah, marah ini bisa diproyeksikan baik kepada diri sendiri ataupun orang lain. Itu tadi ya, dengan marah perawatnya ini benar enggak, dokternya itu becus enggak, misalnya seperti itu ya. Kalimat-kalimat kasar ini disampaikan sebagai proyeksi ketidakmampuan dia menerima kondisinya kepada orang lain. Gitu. Jadi berperilaku agresif, bicara kasar, bahkan sampai dengan menyerang orang lain. Kan seringkali terjadi Bapak Ibu kan, banyak berita yang kemarin baru-baru saja kan ya, sepertinya ya. Saya kok lupa membaca tapi lupa. Ada yang menyerang, menganiaya perawat ya, akibat pasien meninggal ya. Itu sebagai salah satu bentuk ya, bentuk tahapan Anger itu. Biasanya yang bisa kita lihat dari respon fisiknya adalah ini muka merah, denyut nadi menjadi cepat, gelisah, susah tidur, biasanya dengan tangan mengepal ya. Ini yang bisa kita lihat pada pasien ataupun keluarga yang mengalami tahap Anger. Kemudian setelah Anger apa Bapak Ibu? Bergaining. Bergaining. Apa itu bergaining? Tawar menawar. Menawar, Bu. Oke, tawar menawar. Apa ya, statement apa yang biasanya keluar dari pasien ataupun keluarga yang mengindikasikan pasien tersebut dalam tahapan ini? Nah, misalnya anaknya yang sakit, Bu, kenapa nggak saya aja ibunya yang sakit? Gitu. Oke, ya. Kenapa nggak saya saja yang sakit? Kenapa anak saya? Oke. Iya. Iya, sering kali muncul seperti itu. Ya. Kenapa? Ya. Kemudian biasanya dengan kalimat seandainya, ya kan? Seandainya. Jadi sebenarnya pasien tersebut sudah mulai sadar, mulai menerima, tetapi dia melakukan penundaan, menunda kesadaran atas kenyataan kehilangan. Itu sebenarnya sudah mulai, iya ini terjadi, tapi dia menunda kesadarannya. Ya. Nah biasanya juga membuat kesepakatan baik secara halus maupun terang-terangan, ya seolah-olah kondisi ini bisa dicegah. Ya. Oke nanti begini. Atau justru memohon kepada Allah untuk tawar-menawar misalnya, ya Allah semoga ini bisa disembuhkan, nanti kalau sembuh saya akan begini. Nah itu juga merupakan statement dari kondisi pasien yang mengalami bergaining, tahapan bergaining tadi. Ini semoga bisa disembuhkan, kalau nanti sembuh saya akan berjanji melakukan tawar-menawar. Ini melakukan kesepakatan. Oke, baik, nanti seperti ini. Langkah selanjutnya adalah apa? Itu tawar-menawar. Nah, kemudian kondisi ini Bapak Ibu apabila sudah mulai dia kesadarannya sudah mulai dapat muncul, dapat berkembang menjadi depresi. Jadi depresi. Bisa enggak kalau dari tawar-menawar tidak ada depresi, Bapak Ibu? Bisa enggak, Bapak Ibu? Kalau tahapan berduka itu dari tawar-menawar langsung ke acceptance gitu, bisa enggak kira-kira? Bisa, Bu. Bisa. Bagaimana penjelasannya, Bapak? Bisa? Ya, ini tergantung dari coping ya, Bapak Ibu. Nah, dari coping baik itu si pasien maupun tadi yang saya sampaikan, keluarga. Ya, bahkan kecenderungan keluarga ini juga akan dapat sangat mempengaruhi kondisi ini.
kondisi fase depresi ini. Ya. Ketika coping bagus, depresi ini akan berlangsung mungkin sangat cepat. Ya, mungkin sangat cepat, tetapi ketika copingnya tidak efektif, copingnya maladaptif atau bahkan destruktif, ya, kemudian support sistemnya juga tidak bagus, tidak adekuat, depresi ini bisa berlangsung sangat lama, bahkan bisa ke gejala-gejala penyakit jiwa, ya, penyakit jiwa. Ini sikap pasien menarik diri itu seringkali muncul, bisa jadi menjadi sangat penurut, bisa jadi juga membangkang terhadap pengobatan. Ya. Ada kalanya sangat menurut. Ya, pada awal-awal dari perubahan ditawar-menawar tadi, oke, saya akan patuh terhadap pengobatan, saya akan ini rutin melakukan pengobatan, menjadi sangat penurut. Tetapi ya, ketika pasien merasakan mungkin tidak ada perubahan terhadap gejala yang muncul, atau bahkan gejala tersebut akan bertambah berat, ya, ini akan muncul rasa putus asa. Kalau sudah rasa putus asa, bosan terhadap pengobatannya, ini biasanya muncul ketidakpatuhan, Bapak Ibu. Nah, ketidakpatuhan ini juga bisa menjadi topik nanti, bisa menjadi topik penelitian. Bagaimana kepatuhan pengobatan, patuhan terhadap regimen perawatan pada pasien-pasien dengan penyakit kronis dan terminal, ya, terhadap tadi kualitas hidup, terhadap apa, ya, bivariatnya apa. Nih kita sudah menemukan dua topik yang mungkin nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk meneliti di keperawatan paliatif, monggo ini bisa diteliti. Ini. Ya. Nah, pada pasien depresi ini juga biasanya menolak susah atau menolak tidur, ya. Sering terjadi insomnia. Kemudian keletihan yang hebat, kemudian ada penurunan libido, kemudian menarik diri terhadap interaksi sosial, ya, pada fase depresi. Kalau depresi ini dia adaptif, ya, copingnya adaptif, dia masuk ke dalam fase penerimaan. Tetapi ya, ketika tadi di fase depresi itu yang muncul adalah coping yang destruktif, nah penerimaan ini akan menjadi delay, Bapak Ibu. Ya, menjadi tertunda dan bahkan mungkin tidak bisa dicapai. Sebab itu kan banyak. Ada yang di dinas di RSJ, Bapak Ibu ini? Ada nggak untuk kelas ini? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada, ya. Jadi kan banyak pasien-pasien RSJ itu akibat ini fase-fase berdukanya yang tidak lengkap, ya, tidak bisa mencapai ke dalam fase penerimaan, sehingga larinya kemana? Larinya ke rumah sakit jiwa, banyak. Ya. Itu bukan saja ke arah palliative care, tapi dengan kondisi yang lain juga banyak. Oke, kemudian fase terakhir adalah penerimaan atau acceptance, di mana pasien maupun keluarga sudah mulai melakukan reorganisasi terhadap proses berduka tadi. Rasa berduka, rasa kehilangan itu sudah mulai direorganisasi, sudah mulai ditata, diterima terkait dengan diagnosis yang dia terima. Ya. Kemudian pikiran pada objek tadi, objek yang membuat berduka, ya, rasa berduka itu sudah mulai turun, sudah mulai berdamai, memandang ke depan, kemudian dia akan beralih pada proses yang lain, ya, proses yang lain. Mungkin kalau pada pasien dengan palliative care adalah bagaimana dia akan dapat memanage atau beradaptasi dengan kondisi
perubahan fisik, perubahan psikologis yang akan dia alami selama keberlanjutan kehidupannya. Ya. Nah, untuk penerimaan ini juga akan ada proses apakah penerimaannya bisa sukses, ya, bisa sukses, bisa berhasil, atau juga bisa gagal. Kalau ini sampai gagal, ini akan memberikan pengaruh terhadap proses berduka selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pasien, itu salah satunya kan adanya pengalaman terhadap proses berduka tersebut, ya. Apakah dia bisa mencapai proses penerimaan atau tidak? Kalau tidak bisa mencapai penerimaan, biasanya dia akan mempengaruhi ketika terjadi situasi yang sama atau situasi yang membuat pasien tersebut berduka ataupun kehilangan, itu akan berpengaruh. Ya. Tuh. Oke. Sampai di sini ada diskusi, Bapak Ibu? Baik, tidak ada ya. Semoga saya tidak di kelas sendiri, ya, masih ada yang bersama saya. Masih Ada, Bu. Bu. Iya, Bu. saya kadang-kadang memang membuat komunikasi dua arah agar saya tidak merasa sendiri, Bapak Ibu. Iya Bu. Jadi karena sering ya, Lagi sambil kerja juga Bu. Iya betul, betul. Jadi seringkali kalau untuk virtual, Bapak Ibu, ya saya sudah menjelaskan atau saya sudah berbicara banyak, ternyata saya sudah terlempar dari kelas, dari forum, itu yang seringkali terjadi. Makanya saya seringkali menanyakan itu agar ada feedback, oh saya masih ada di kelas, ya. Oke, yeah. Berikutnya adalah respon klien terhadap penyakit, ya. Ini dipengaruhi oleh beberapa hal, ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah persepsi pasien terhadap situasi. Ya, seringkali pasien ataupun keluarga itu berpersepsi yang berbeda-beda. Ada yang oh ya menganggap ini sebagai, kalau kita tanya bagaimana Bapak Ibu terkait penyakitnya, ya, melihat kondisi yang sekarang. Namanya ujian, baru dapat ujian, dilampaui. Ya, cenderung ada statement seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang menganggap ini ujian sehingga bisa dikatakan dia menerima dengan baik, menjalani dengan baik. Tapi ada juga yang iki aku dosa opo, mungkin seperti itu muncul ya Bapak Ibu. Sehingga saya dihukum. Nah, persepsi pasien ini juga akan mempengaruhi respon pasien terhadap kondisi penyakit. Kemudian ada kepribadian dan kemampuan coping. Kalau kita lihat dari kepribadian, ada faktor X dan faktor Y, kepribadian X dan Y. Monggo ini juga bisa menjadi salah satu topik penelitian. Bagaimana kepribadian ini akan tercermin di dalam penerimaan pasien, ya. Kemampuan copingnya dalam menghadapi penyakit paliatif ngaten ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah persepsi keluarga terhadap penyakit. Jadi persepsi bukan hanya dari si pasien, tapi bagaimana keluarga juga akan memandang anggota keluarga yang menderita penyakit paliatif. Ya, ini juga akan mempengaruhi respon klien. Ya. Apalagi kalau dukungan keluarga itu ada dukungan informasi, dukungan finansial, ya, kemudian emosional, ada 4 kalau tidak salah di dukungan keluarga. Ini sehingga itu, ya, ada 4 faktor ini yang harus dipahami oleh keluarga. Jadi bukan hanya mencukupi kebutuhan finansial, tetapi ada 3 lagi, baik itu informasi, perawatan keluarga di rumah, ya, itu juga menjadi respon bagaimana klien berespon terhadap kondisi penyakit. Kemudian yang keempat adalah tingkat keparahan penyakit, ya, progresivitas, ya, itu juga sangat berperan dalam menentukan respon pasien. Kemudian ada tingkat kemampuan fisik, ya,
hubungannya dengan progresivitas tadi, semakin cepat bertambah parah, otomatis kemampuan fisiknya dia juga akan berpengaruh. Kemudian yang selanjutnya adalah tersedianya fasilitas kesehatan. Ada fasilitas kesehatan tetapi tidak bisa terjangkau atau jauh juga akan menjadi salah satu faktor. Itu. Kemudian kalau di perawatan paliatif itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah ataupun bahkan sudah terjun langsung ke dalam hospice care, perawatan hospice. Ada yang ini Bapak Ibu berkegiatan di perawatan hospice? Ya, ini biasanya juga masuk ke dalam ini tim ya, tim fasilitas kesehatan tadi, selain dari rumah sakit, kemudian masyarakat, peer group, kemudian ada perawatan hospice ya, yang dia tentunya memberikan prioritas untuk tadi pengelolaan ya, pengelolaan gejala yang muncul, rasa sakit yang muncul ya. Jadi gejala-gejala yang muncul itu biasanya selain dibawa ke rumah sakit itu juga bisa ke hospice care itu. Untuk landasan perawatan hospice itu kan adanya hubungan saling percaya ya antara tim rumah sakit, rumah perawatan, kemudian pasien dan juga keluarga. Gitu. Jadi memang untuk fasilitas kesehatan ada beberapa tim yang bisa bekerja sama, karena kalau untuk palliative care bukan hanya di rumah sakit, tapi bisa tadi hospice, kemudian di lembaga atau institusi masyarakat yang memang dia bergerak di penyakit kronik dan terminal, kemudian ada peer group ya, peer group jadi kelompok dengan penyakit yang sama ya, itu biasanya juga akan memberikan pengaruh yang positif signifikan dalam perawatan palliative care Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tadi untuk respon keluarga ya, respon keluarga. Beberapa hal yang mempengaruhi respon keluarga terkait arti penyakit bagi pasien dan keluarga, kemudian kualitas hubungan pasien dan keluarga. Tentunya akan berbeda ketika hubungannya baik, harmonis ya. Beda lagi dengan ketika hubungannya sudah tidak bagus antara si pasien dan keluarga, sehingga itu juga akan mempengaruhi hubungan keluarga. Kemudian usia dan tahapan perkembangan si pasien ya. Respon keluarga biasanya akan berbeda-beda ya. Ketika melihat pasien dengan penyakit paliatif itu pada usia baik itu bayi, balita, anak, remaja, dewasa dan juga lansia itu akan memiliki respon yang berbeda. Kalau apalagi untuk lansia, penerimaannya akan lebih mudah dibandingkan dengan tahapan usia yang lain. Kemudian tahapan perkembangan pasien dan juga perkembangan keluarga. Kalau kita berbicara tentang tahapan perkembangan keluarga, tentunya itu juga akan mempengaruhi kondisi psikologis si keluarga. Apakah dia merupakan pasangan baru? Apakah dia merupakan keluarga dengan balita? Apakah dia keluarga dengan anak usia remaja? Apakah dia keluarga dengan lansia? Atau justru keluarga ini adalah keluarga lansia? Itu juga responnya tentunya akan berbeda-beda. Ya. Kalau kita lihat di fungsi keluarga, di situ ada kemampuan dalam mengenal adanya masalah, kemudian kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit. Nomor 2 kemampuan pengambilan keputusan, maaf Bapak Ibu. Nomor 2 itu pengambilan keputusan, kemampuan keluarga dalam pengambilan keputusan. Kemudian nomor 3 itu kemampuan dalam merawat anggota yang sakit, kemampuan dalam menggunakan fasilitas ya, dan juga memodifikasi lingkungan. Nah, otomatis ini nanti akan mempengaruhi respon-respon keluarga. Jadi tahapan keluarganya ada di tahapan mana?
keluarga baru, sampai dengan keluarga dengan lansia, atau justru dia lansia yang dia tinggal sendiri, itu akan mempengaruhi respon keluarga. Itu. Oke, kemudian ada kekuatan dan mekanisme coping keluarga dan juga tadi tahap siklusnya ada di tahapan mana dari denial sampai dengan acceptance itu ada di mana. Itu respon keluarga akan tercermin dengan gejala yang berbeda-beda. Sampai di sini ada diskusi Bapak Ibu? Oke, lanjut ya. Tidak ada Ibu. Oke. Tidak ada, Bu. Nah, ini respon terhadap penyakit yang biasa muncul pada pasien dengan penyakit kronik dan terminal, ya tentunya menimbulkan respon baik itu bio, psiko, sosio, spiritual. Ya, ini meliputi beberapa respon kehilangan, baik itu di kehilangan kesehatan atau perubahan ya krisis di bidang kesehatan, di kondisi kesehatan, kemudian krisis situasi, kehilangan situasi, ya. Kemudian ada muncul ketidaknyamanan, ya, kehilangan rasa nyaman, kehilangan kemampuan fungsi fisik, ya, yang tentunya juga akan mempengaruhi kemandirian dari si pasien. Penurunan atau kehilangan fungsi fisik, kemudian ada fungsi mental, ya, penurunan fungsi mental, kehilangan konsep diri, ya, konsep diri baik itu gambaran diri yang mulai berubah, ya, ideal diri yang berubah, harga diri yang mulai berubah, identitas diri, ya. Jadi konsep dirinya dia sudah mulai ada perubahan terkait dengan penyakit paliatif. Kemudian kehilangan peran dalam kelompok dan juga keluarga. Ya, yang tadi sebagai ketua, sebagai penggerak, ya, sebagai kepala rumah tangga, ya, itu akan berangsur-angsur kehilangan peran. Kemudian yang terakhir adalah tadi menarik diri dari lingkungan sosial. Ini menjadi beberapa respon kehilangan yang meliputi bio, psikososio dan juga spiritual. Oke, lanjut. Nah, penata laksanaan yang bisa kita berikan pada kondisi-kondisi palliative care diantaranya adalah pendidikan kesehatan. Ya. Pendidikan kesehatan tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pasien maupun keluarga dapat berpartisipasi dalam aktivitas pengelolaan gejala tadi. Ya. Jadi selain dari pasien, kita juga akan melibatkan keluarga. Strategi pengajarannya bagaimana? Ya, strategi pengajarannya biasanya kita dengan mendukung pasien untuk menetapkan tujuan yang realistis. Tujuan yang realistis ini perlu kita lakukan bersama-sama agar pasien dan keluarga itu memahami. Ya, memahami karena kondisi kita adalah kondisi palliative care. Jadi tujuan, ya, kemudian tujuan yang realistis, kemudian mengidentifikasi cara untuk mencapainya itu harus dibicarakan dengan pasien maupun keluarga. Nah, baik. Tadi seperti yang kita sampaikan bahwa tujuannya bukan lagi untuk kuratif, menyembuhkan penyakit, tetapi bagaimana pasien itu bisa beradaptasi dan juga nanti bisa menurunkan gejala yang muncul. Itu. Kemudian mengidentifikasi Bapak Ibu, mengidentifikasi cara agar pasien dapat mempertahankan kegiatan sehari-hari atau rutinitas sehari-hari. Sehingga dia dapat mendapatkan tadi meningkatkan rasa nyaman, meningkatkan perasaan normal. Itu. Jadi identifikasi cara yang bisa kita gunakan agar si pasien dapat mempertahankan kegiatan sehari-hari. Itu sebabnya tujuan di dalam palliative care adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Itu.
Kemudian pendidikan kesehatan yang lain ya, strategi pengajaran yang lain adalah dengan menunjukkan bentuk terapi-terapi komplementer yang dapat digunakan oleh pasien dan keluarga. Itu terapi komplementer. Banyak ya sekarang dewasa ini yang memang sudah ada fasilitas-fasilitas ya, fasilitas-fasilitas kesehatan yang melayani untuk terapi-terapi komplementer. Ini. Kemudian yang kedua merespon terhadap emosi. Ya, merespon emosi ini tadi tentunya sesuai dengan tahapan perkembangan gejala di Kubler-Ross tadi, mulai dari denial sampai dengan acceptance tadi, respon emosi yang harus kita kuasai seperti apa, bagaimana perawat ketika menghadapi pasien dalam kondisi anger, kondisi denial, kondisi bergaining, itu yang seperti apa. Jadi bagaimana cara kita merespon terhadap emosi si pasien ataupun keluarga. Yang ketiga, melibatkan keluarga. Jadi Bapak Ibu, untuk asuhan keperawatan paliatif care, jangan lupa besok tetap melibatkan keluarga. Selain tentunya melibatkan pasien, juga melibatkan keluarga. Serta melibatkan tim multidisiplin yang tadi. Ada kelompok sebaya, kelompok penyakit sejenis, kemudian bisa juga dengan melibatkan hospice dan lain sebagainya. Kemudian multidisiplin yang lain, baik itu kedokteran, ahli gizi, ya, keperawatan dan lain sebagainya. Kemudian ada menyediakan perawatan yang berkelanjutan, yang komprehensif gitu. Itu adalah penata laksanaan yang bisa kita berikan pada pasien paliatif care. Ya. Nah, ini pengkajian terhadap keluarga, hal-hal yang harus dikaji Bapak Ibu. Yang pertama tadi respon keluarga terhadap pasien, ekspresi emosi keluarga dan juga toleransinya, kemampuan dan kekuatan keluarga, ya, kekuatan keluarga yang dipahami berkaitan dengan kondisi pasien. Kemudian kapasitas sistem pendukung yang ada meliputi 4 dukungan keluarga tadi, baik itu secara finansial, kemudian informatif, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian oleh pasangan sehubungan dengan gangguan-gangguan fungsional yang mulai muncul. Kemudian identifikasi keluarga terhadap perasaan sedih akibat kehilangan ataupun perubahan yang terjadi. Itu pengkajian yang fokus pengkajian yang ditambahkan ya, yang ditambahkan selain dari pengkajian fisik, pengkajian fungsional, itu juga ditambahkan hal-hal berikut tadi ya. Itu. Kemudian diagnosa pengkajian terhadap lingkungan. Ya, pengkajian terhadap lingkungan meliputi sumber daya yang ada, jadi ketersediaan ya, ini sama ketersediaan fasilitas yang ada di sekitar ya, yang ada di sekitar atau yang ada di lingkungan pasien itu apa saja untuk mendukung perawatan paliatif. Itu tadi apakah ada fasilitas kesehatan kalau rumah sakit dengan perawatan paliatif, kemudian ada hospice, kemudian ada lembaga kemasyarakatan yang memang dia bergerak di bidang paliatif care ya, penyakit kronik, penyakit terminal. Kemudian ada nggak peer group atau komunitas teman sebaya, itu menjadi kajian lingkungan ya. Sehingga nanti kita dapat melibatkan sumber-sumber daya yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, stigma masyarakat terhadap keadaan normal dan juga penyakit. Karena biasanya untuk penyakit-penyakit terminal tertentu ini akan menjadi stigma yang cukup negatif di masyarakat ya, sehingga bagaimana stigma ini juga bisa menjadi topik penelitian terkait stigma ya, stigma masyarakat terkait dengan penyakit-penyakit tertentu. Kalau dewasa ini pendidikan kesehatan, informasi itu sudah banyak sekali bisa mudah diakses oleh masyarakat, sehingga apakah
stigmanya masih sama. Misalnya pada penyakit AIDS ya, HIV AIDS itu di masyarakat itu seperti apa. Bapak Ibu bisa menjadi salah satu topik yang bisa dikembangkan untuk penelitian. Kemudian yang ketiga, kesediaan untuk membantu memenuhi kebutuhan ya, lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Ya, itu ketersediaan fasilitas partisipatif itu tadi ya, masuk ke dalam sumber daya yang ada. Kemudian masalah keperawatan yang muncul, ya biasanya muncul pada pasien dengan palliative care, cemas, ya, cemas berhubungan dengan ketidakmampuan mengekspresikan perasaan, perubahan kesehatan, ya krisis tadi, proses kehilangan banyak sekali ya. Jadi perubahan kesehatan, krisis situasi, kemudian sampai dengan ancaman kematian. Kemudian yang kedua ada berduka berhubungan dengan penyakit terminal dan juga kematian yang dihadapi, kemudian penurunan fungsi, adanya perubahan konsep diri, kemudian menarik diri ini juga bisa menjadi masalah yang muncul pada pasien dengan palliative care. Kemudian yang ketiga gangguan citra tubuh ya, berhubungan dengan dampak penyakit yang dialami. Kemudian defisit perawatan diri berhubungan dengan ketidakmampuan dan juga ketidakpedulian. Muncul isolasi sosial dan juga harga diri rendah. Ini adalah beberapa masalah keperawatan, diagnosa keperawatan yang biasanya muncul pada pasien dengan palliative care Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sesuai dengan hasil kajiannya ya. Karena sindrom banyak sekali yang muncul. Kadang ada sindrom suicide itu juga bisa muncul. Ya, ada yang lain. Itu nanti Bapak Ibu silakan bisa mengembangkan untuk di asuhan keperawatan yang besok disusun. Untuk masalah kecemasan, kriteria hasil yang bisa kita susun ya, kriteria hasil yang bisa kita tetapkan adalah bagaimana pasien atau klien mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan gejala kecemasan. Kemudian mampu mengatasi kecemasan dengan teknik relaksasi. Kemudian tindakan keperawatan ya yang bisa dilakukan menggunakan pendekatan yang menyenangkan, menjelaskan semua prosedur ya. Kemudian apa yang akan pasien rasakan selama prosedur, apakah ini akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan, apakah menimbulkan rasa nyeri pada pasien ya. Bagaimana pasien nanti dapat mengurangi rasa nyaman ataupun nyeri yang muncul ya dengan beberapa tindakan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien. Kemudian yang ketiga, bantu pasien mengenal situasi yang menimbulkan kecemasan. Itu. Ini tentunya juga harus dibicarakan baik dengan pasien maupun dengan keluarga. Kemudian dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan, baik itu ketakutan, kemudian persepsi pasien terkait dengan kondisinya. Ini kita harus mendorong pasien untuk bisa mengungkapkan perasaannya. Kemudian ajarkan teknik relaksasi. Ajarkan teknik relaksasi, ya, baik itu distraksi, relaksasi, tekniknya banyak. Kalau Bapak Ibu membuka hasil-hasil penelitian terkait dengan teknik relaksasi kan banyak. Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dan ini juga masuk ke dalam evaluasi praktik kita ya Bapak Ibu. Untuk evaluasi di KMA, saya akan mengambil penilaian terkait dengan teknik relaksasi yang bisa Bapak Ibu laksanakan. Ya. Monggo bebas untuk teknik relaksasi, ya, mengatasi nyeri, gangguan ketidaknyamanan. Ini Bapak Ibu bisa mengintegrasikan dengan hasil-hasil penelitian. Misalnya, oh ternyata untuk menurunkan nyeri pada pasien dengan nyeri kronik untuk pasien akut dan terminal, ini ada penelitian terkait dengan misalnya murotal. Nah,
kemudian ada dengan menggunakan imajinasi terbimbing, ada dengan menggunakan hipnoterapi. Bapak Ibu silahkan membuat video terkait dengan pelaksanaan teknik relaksasi yang Bapak Ibu pilih, ya. Itu. Sekalian ini ya, jadi ini menjadi penilaian praktik, Jadi mohon si pennya Bu siapa? Saya kok lupa, mohon maaf. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman, ini menjadi salah satu penilaian membuat video teknik relaksasi. Teknik relaksasinya bebas. Kemudian penata laksanaan selanjutnya adalah dorong keluarga untuk menemani pasien. Kolaborasi pemberian obat untuk mengurangi kecemasan. Kemudian yang selanjutnya untuk masalah keperawatan berduka, ya. Berduka untuk tindakan keperawatan yang bisa diberikan adalah bagaimana perawat bisa membina dan meningkatkan hubungan saling percaya. Tadi contohnya waktu Bu siapa, bagaimana menghadapi pasien dengan Anger, ya didengarkan saja Bu, ya. Tadi kan seperti itu ya. Jadi memang mendengarkan pasien pada saat pasien berbicara atau pasien mengungkapkan perasaannya. Jadi jangan di skip ya, jangan di skip ketika pasien memulai menyampaikan rasa ini ketidaknyamanan atau bagaimana pasien perasaannya. Jadi gunakan komunikasi terapeutik, dengarkan pasien berbicara, bagaimana apa yang harus kita sampaikan, bagaimana gestur kita, bagaimana body language kita, itu akan menentukan tingkat ini tadi keberhasilan bagaimana kita bisa membina hubungan saling percaya dengan pasien, ya. Kemudian dorong pasien mengungkapkan perasaan, kemudian menjawab pertanyaan pasien langsung dengan empati, ya, dengan menggunakan empati. Biasanya hindarkan distract ya Bapak Ibu, ketika kita sedang membina hubungan saling percaya, itu hindarkan distract, hindarkan hal-hal atau kegiatan yang dapat membuat pasien jadi mengalih perhatian, ya, distract. Kemudian yang kedua, mengenali faktor penghambat, ya. Mengenali faktor penghambat dengan mendiskusikan pasien tentang proses kehilangan atau proses berduka yang dia alami, menggali pola hubungan dengan orang yang berarti, siapa orang yang dekat dengan pasien, ya, itu bisa menjadi salah satu faktor untuk menurunkan atau meminimalkan faktor penghambat ketika kita memberikan asuhan pada pasien berduka. Ini. Kemudian ada meningkatkan kebersamaan antar anggota keluarga, mendukung respon kehilangan pasien, jadi menjelaskan tentang keluarga, beberapa fase kehilangan dan juga manifestasi klinis yang mungkin muncul pada pasien, ya. Kemudian memberikan gambaran cara mengungkapkan perasaan agar bisa diterima, ya, menguatkan dukungan keluarga. Kemudian tadi menentukan tahap perkembangan pasien, ya, dengan mengamati perilaku pasien, menggali pikiran pasien yang muncul. Itu. Baik, itu Bapak Ibu untuk materi kita. Ada diskusi? Mohon izin saya screenshot untuk absensinya, ya. Mohon izin saya screenshot, monggo bisa di ini on cam dulu. Mas, slide pertama Mas Puji, Pak Edwarda, kemudian Pak Kadi, Bu Puji, monggo on cam, kemudian Bu Mariatun, Pak Kadi, Pak Edwarda, Pak Puji. Ini slide pertama, ya. Ibu Edwarda, Bu. Dalam? Ibu Edwarda ada, Bu. Ada Pak siapa? Ibu Ada Edwarda. on cam maksudnya Pak, on cam. Ibu Edwarda, Bu, bukan Pak Edwarda.
On Z, 2. Ya. On cam dulu kalau bisa. Oke, saya screenshot dulu sebentar. Oke. Oke, yang kedua, slide kedua. Ya. Pak, ya. Bu Nafila, Bu Rina Mustika. Bu Rina Mustika. Bu Rati Wardah. Bu Ada, Bu. Ya, on cam dulu, Bu. On cam dulu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Bu Murtika, Bu Erwina, Bu Ika Hesti, Bu Restu, Bu Bella, Bu Musriah, Bu Halen, Bu Rizky, Bu Erlina, Bu Mei Milani, silakan on cam dulu. Ibu Musriah di gangguan jaringan, Ibu. Oke. Daniel, Bu Daniel. Bentar. Pak Kristomi, Bu Murtika, Bu Hesti, Bu Halen, Bu Rizky, Bu Herlina, Bu Musriah. Oke, baik, sebentar ya. Oke, saya screenshot. Baik, sudah. Ada diskusi Bapak Ibu? Saya belum lah, Bu, sebut. Kalau sudah muncul ini Bapak, kalau Oh. sudah muncul di layar tidak saya sebut, yang saya sebut tadi yang Oh iya, tidak muncul di layar. siap. Ibu, mohon maaf Ibu, ada beberapa teman dari Lamandau, Bu Mas Diana sama Bu Rusniwati tidak bisa masuk oleh kami terkendala jaringan. Oke, Bu Ya, sedang ada Roshayani. pemadaman yang Oke, Bu Iya, Roshayani. dari Lamandau, Bu. Oh, Oke. Nanti ini ke Sipen biar Sip atau bisa langsung ke saya atau biar bisa langsung ke saya nanti untuk izinnya. Boleh ke Sipen, boleh langsung ke saya. Oh ya, nanti saya indikan ke Sipen, Bu. Olah memang kami ini ada pemadaman. Ini kebetulan tadi saja keluar masuk ke Indosat. Iya, siap Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu ada diskusi? Boleh Bu, bertanya Bu. Monggo Pak Redi ya. Iya Ibu. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Redi. Ibu mau bertanya mengenai tadi kan ada Ibu bicara mengenai apa hospice care ya Bu ya. Kebetulan kan di rumah sakit kita nih belum ada mungkin tentang hospice care itu. Nah, perbedaan yang paling mendasar hospice care dengan apa keperawatan paliatif yang dilakukan itu seperti apa dan apakah lebih baik dengan adanya hospice care? Sejauh mana gitu Bu perbedaannya? Kemudian kalau mau mengaplikasi, ya. Yang kedua Ibu boleh? Iya, monggo. Oke, yang kedua, tadi kan Ibu ada bilang mengenai kalau ada kehilangan peran di keluarga ya, kalau dia punya penyakit kronis atau punya penyakit terminal, ada pengaruh ke kehilangan peran di keluarga. Nah, kebanyakan kan pasien mengeluh tentang sumber penghasilan yang jauh berkurang, tidak ada untuk keluarga dan sebagainya. Nah, sebagai perawat, sikap apa sih Bu sebetulnya yang harus kita, maksudnya selain empati dan pastikan dia berbicara tentang bagaimana untuk keluarga saya dan sebagainya. Nah, mungkin kiatnya kita sebagai perawat seperti apa gitu Bu. Itu aja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Redi. Teman-teman, apakah yang lain, Bapak Ibu yang lain mempunyai pengalaman terkait dengan hospice care?
Hospice, ya perawatan hospice. Atau mungkin sudah ada di daerah Bapak Ibu terkait dengan hospice. Sudah sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sudah banyak ya. Jadi kalau untuk perawatan hospice itu filosofi dan model perawatan pasien yang memang diberikan pada penyakit dengan kronis maupun terminal ya di akhir kehidupan kan ngaten. Di akhir kehidupan. Jadi memang konsentrasi pelayanannya adalah memberikan prioritasnya ke pengelolaan gejala ya, pengelolaan gejala yang tadi saya sampaikan terkait kenyamanan, kualitas peningkatan kualitas hidup, perhatian. Jadi landasannya tadi saya sampaikan, landasannya apa sih landasan perawatan hospice? Hubungan saling percaya antar tim rumah perawatan dan juga pasien dan keluarga. Jadi hospice ini bukan saja bisa dilaksanakan di rumah sakit, tetapi juga bisa di lembaga ya, di sebuah lembaga, sebuah institusi sendiri ya, sendiri yang tentunya berbeda, memberikan pelayanan terkait paliatif tetapi bukan di rumah sakit itu. Jadi sebenarnya tidak seperti perawatan, baik itu perawatan tradisional ya, pasien hospice ini aspek perawatannya aktif, jadi pasien aktif dalam semua aspek perawatan ya, tujuannya ditetapkan secara bersamaan. Jadi yang perlu dipahami adalah tujuannya bukan lagi kuratif, tetapi bagaimana pasien bisa meningkatkan kualitas hidup, ya, pasien bisa beradaptasi dengan gejala yang muncul seiring dengan progresivitas penyakit pasien, ya, kemudian mengurangi gejala yang timbul. Kalau tadi untuk progresivitas itu kan bisa timbul gejalanya macam-macam, bisa lebih ringan dari kemarin, bisa lebih berat dari kemarin gitu. Nah, untuk di rumah sakit sendiri program ini dibangun berdasarkan beberapa layanan ya, misalnya pasien dan keluarga itu merupakan unit pelayanannya. Kemudian perawatan rumah yang terorganisasi atau terkoordinasi dengan akses ke rawat inap gitu. Jadi hospice ini tidak hanya ada di rumah sakit, tetapi bisa di perawatan rumah yang memang dia terkoordinasi dengan akses ke rawat inap. Makanya tadi salah satunya adalah bentuk perawatan paliatif ini adalah multidisiplin. Ini dalam bentuk tim gitu. Bisa saja ini nanti rumah sakit juga akan bekerja sama dengan hospice care ya. Jadi ketika pasien mengalami kondisi-kondisi yang memang dia membutuhkan perawatan ke perawatan rumah sakit, bisa saja nanti terkoordinasi dengan akses ke sana. Kemudian yang ketiga, manajemen gejala. Ya, manajemen gejala, kemudian layanan ke medis, layanan dokter, kemudian penyediaan tim perawatan antar disiplin, bisa perawatan baik itu perawatan kalau dewasa, perawatan gerontik, perawatan atau remaja maupun anak. Kemudian layanan medis dan keperawatan tersedia setiap saat, jadi memang harus ready. Kemudian ada tindak lanjut proses berkabung itu juga masuk dalam layanan hospice, Pak. Jadi tidak hanya berhenti ketika pasien meninggal, tetapi juga ada tindak lanjut berkabung setelah kematian pasien. Itu biasanya juga menjadi salah satu program di hospice. Kemudian tentunya ada relawan terlatih untuk kunjungan home visit ataupun dukungan pada saat pasien berada di rumah. Itu core dari hospice, Pak Reddy. Oke, baik Bu. Berarti nggak mesti perawat yang misalnya khusus hospice care, Bu, atau bisa siapa aja yang di hospice care itu? Bisa. Contohnya tadi relawan terlatih itu tadi loh, Pak, dari masyarakat. Dari masyarakat itu bisa, tapi dia harus terlatih, Bapak. Oke, berarti ada pelatihannya untuk relawan tersebut ya, Bu ya? Iya, tetapi khususnya harus ada tim dulu. Ada tim tadi multidisiplin itu harus selalu siap. Jadi nanti koordinasi ketika layanan rumah atau layanan hospice itu memang membutuhkan perawatan ke rumah sakit yang fasilitas di rumah sakit,
itu harus terkoordinasi dengan baik. Ngaten. Oke. Ngaten, Pak. Baik, Ibu. Ya, baik, Bu. Kemudian Terima kasih. yang kedua sebentar, yang kedua tadi apa? Sesuai dengan tahap perkembangan? Yang kehilangan peran di keluarga, bukan kebanyakan Oh si iya, suami. Ya. Iya betul sekali Bapak. Kehilangan peran di keluarga itu menjadi salah satu dampak ya, salah satu dampak pada pasien dengan palliative care. Tidak lepas dari peran ya, peran sebagai pencari nafkah, peran sebagai kepala keluarga, ya, peran sebagai orang tua itu tentunya juga akan akan Berkurang. mengalami perubahan ya, mengalami perubahan. Selain dengan kita bisa sharing terhadap pasien, apalagi yang bisa kita berikan ya. Kalau empati, oke, sudah empati ya, empati. Tetapi bagaimana kita bisa, tentunya kita tidak sebenarnya tidak berkewajiban untuk memberikan ini ya Pak, memberikan apa namanya? Kalau sesuai keluhannya tadi, saya tidak punya dana. Nah, kalau kita longgar, syukur-syukur, alhamdulillah ya Pak Randy ya, iya ada gitu. Tapi bisa saja dengan kita memberikan alternatif. Oke, penggunaan misalnya ini Bapak, untuk akses berobat itu kan membutuhkan biaya Bapak. Saya tidak mempunyai ini. Akses apa yang bisa kita arahan mana yang bisa kita berikan? Bagaimana dengan jaminan-jaminan kesehatan? Apakah Bapak sudah apa namanya? Sudah mengikuti atau tidak, terdaftar atau tidak. Ya, informasi-informasi itu selain dari dukungan material, kan informasi juga bisa menjadi salah satu dukungan yang bisa kita berikan. Tidak selalu karena saya tidak punya dana untuk melanjutkan perawatan, sehingga saya harus berhenti, kan begitu. Jadi apa yang bisa kita sarankan ya, selain dengan tadi ya, mendengarkan ya, mendengarkan, mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Ngaten nggih Bapak. Oke Ibu, ya. Cukup Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya Bapak Ibu. Ini kalau Sabtu itu Bapak Ibu semua masih ini nggih, masuk nggih? Masuk, Bu. Ya, Bu, masuk. Ya. Oke. Terkait tadi bagaimana, apakah kalau tidak itu berarti bisa saya malam Bapak Ibu kalau saya sudah sampai di rumah. Untuk hari Jumat tadi gimana? Ya, Bu, enggak apa-apa. Kalau bisa Sabtu pagi seperti ini, tapi kalau Bapak Ibu keberatan untuk masuk Sabtu pagi, saya bisanya malam atau justru lebih gasik. Kalau lebih gasik saya setuju. Jadi saya bisa ngajar dulu di kantor, tidak masalah. Sabtu pagi, Bu. Ya, monggo nanti di ini nggih, follow up-nya saya tunggu hasil diskusi Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk pertemuan minggu depan mau diadakan Sabtu pagi atau ini, monggo saya dikomunikasikan. Tanya, Bu. Bu Widi? Ya, Bu, yang pertama saya tanyakan untuk penyakit-penyakit kronis, apakah yang penyakit autoimun seperti SLE atau ITP itu termasuk penyakit kronis? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah perbedaan antara perawatan hospis dan perawatan paliatif, Bu? Apakah yang seperti rumah singgah itu termasuk dalam perawatan hospice care, Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Widi. Yang kedua, apakah rumah singgah itu masuk ke dalam hospice care? Ya. Kalau untuk rumah singgah, apabila memang memenuhi persyaratan tadi ya, ada apa namanya itu, untuk ketenagaannya, ya, untuk ketenagaannya dia mempunyai tenaga yang terlatih, ya, memahami kondisi terkait dengan palliative care. Kan untuk rumah singgah mungkin berbeda-beda ya Bu, ininya apa fasilitasnya. Fasilitas di rumah singgah mungkin berbeda-beda. Ya, ada yang terkait
Oke, ini nanti ada ke arah pendidikan, ini arah ke arah kesehatan, kemudian di pelayanan kesehatannya itu ada tenaga yang memang mumpuni ataupun terlatih di bidangnya. Itu bisa, itu dikatakan itu masuk bisa. Ngaten, karena beberapa rumah singgah, contohnya kalau untuk di Solo sendiri itu juga terkait dengan HIV/AIDS, Ibu, itu selain karena ini mayoritas anak-anak, ya mayoritas anak-anak itu juga tetap ada pendidikannya, ada fasilitas-fasilitas lain itu ada. Yang terpenting adalah dia terhubung dengan perawatan rumah sakit, Ibu. Itu. Jadi bekerjanya dia tidak sendiri, tetapi dalam bentuk tim. Jadi akses itu tetap ada. Kemudian ada kunjungan-kunjungan ke rumah, ya, ke rumah, karena tidak semua tidak semua pasien ini akan masuk ke dalam perawatan di lokasi hospice, gitu. Ada home visit-nya. Itu. Kemudian yang pertama tadi, dan saya lupa pertama tadi apa, Ibu? Yang pertama itu untuk penyakit kronis, Bu, apakah seperti autoimun, Bu, SLE atau ITP itu termasuk dari penyakit kronis, Bu? Iya, ketentuan di penyakit kronis itu tadi, ya, sudah kita bahas di depan untuk penyakit kronis yang memang dia progresivitasnya dia bertambah, tidak bisa disembuhkan lebih dari 6 bulan. Ngaten, kalau untuk ketentuan dinamakan kronis atau tidak kronis kan ada batasannya, ya. 6 bulan. 6 bulan itu bisa dikatakan dia masuk ke dalam ranah kronis. Itu, Ibu. Dan juga kekambuhan, bahkan untuk artritis sendiri kan juga masuk ke dalam penyakit kronis. Iya, Bu. Ngaten. Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, Ibu yang tugas itu kapan Ibu yang tadi bilang? Ya, untuk tugas yang membuat tugas video yang mana itu dulu atau Bapak? Tugas yang video atau tugas yang askep? Ya, video itu kelompok atau sendiri ya, Bu? Oke, video itu mandiri Ibu, tetapi kan harus berpasangan, ya. Berpasangan, monggo Ibu bisa menggunakan keluarga sebagai probandus, ya, probandusnya, atau mau berpartneran dengan teman yang terdekat, monggo. Tapi itu sendiri, ya, sendiri. Mandiri ya, Bu? Iya, mandiri. Mandiri. Kemudian yang askep itu berarti mulai minggu depan, nanti silahkan si pennya, ya, membagi kelompok. Kalau ada 60 berapa? Ada sekitar 60, ya, nanti bisa dibagi 10, ya, bisa dibagi 10, kemudian satu kelompok berarti ada 6 mahasiswa, ya, dengan askep yang berbeda. Paliatifnya Bapak Ibu mohon dibedakan dengan dengan asuhan keperawatan di keperawatan medikal bedah, karena memang beberapa teman masih cenderung ketika presentasi yang ditampilkan adalah keperawatan medikal bedah justru. Jadi paliatifnya tidak tersentuh. Sekali lagi kita di sini asuhan keperawatan paliatif pada pasien dengan kronis dan terminal. Jadi harus ada poin palliative care, itu yang membedakan. Ngaten? Siap, Bu. Terima kasih Bu Narwati, ya, ininya, sipennya. Saya Bu sipennya. Oh, Mbak Widya. Ya, Baik. Nanti bisa dikomunikasikan kembali, ya. Kalau untuk video Bapak Ibu, deadline-nya adalah sebelum UAS. Karena nilai video, nilai ujian praktik itu nanti masuk UAS. Jadi video deadline-nya sebelum UAS. Kalau yang askep berarti mulai minggu depan itu kita sudah presentasi. Besok minggu depan 5 askep dan minggu depannya 5 askep. Ngaten. Bu, untuk video itu ada waktunya, Bu? Durasinya berapa menit? Tidak ada sepanjang masih bisa, ya, masih bisa tercover. Itu silahkan. Nanti linknya Bu Narwati atau Mbak Widya nanti yang dikirimkan ke saya
link di Google Drive-nya nggih. Jadi dikumpulkan ke Sipen dulu, Sipen membuat link Google Drive aja. Itu yang dikirimkan saya. Jadi bukan videonya yang dikirimkan, tetapi linknya kemauan. Baik, Kan? Bu. Nggih. Baik, cukup Bapak Ibu? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Kalau cukup, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas